Ya gimana maksudnya? Nah itu dianjurkan sholawat yang barang siapa yang bersolawat kepada saya satu kali maka akan dibalas dengan 10 kali sholawat. Man Kan gitu shalla aja alayya simple. sallallahu bi asyra. Man shalla alayya salatan sallallahu bi asyra itu loh. Ya itu saya pernah ngaji itu dulu, cuma saya nggak apa. Jadi gini, Karena saya ini nggak teman-teman ngapain ini Bung. Saya ini diajari, mungkin ini saya ini ada diajari anu, walaupun teman-teman apa mungkin yang baru saja. naik, ada teman-teman yang baru gabung. Jadi gini awalnya ya. Saya tadi baca sholawat Al-Barzanji ya. Saya tadi baca sholawat Al-Barzanji. Terus Mas Irfan naik. Oh, lalu beliau Sintut mengomentari durol ya anu Gus. Ya Gus Al-Barzanji Sintut ya? durol. Bukan. Oh jadi. Oh iya. Pada lanjut Gus. Jadi Mas Irfan naik terus mengomentari sholawatan saya gitu. Jadi kata beliau sholawat itu tidak boleh karena isinya terlalu memuji baginda Rasul begitu. Karena isi sholawatnya terlalu memuji baginda Rasulullah secara berlebihan. Mungkin begitu kira-kira. Itu awalnya ya, itu awalnya. Jadi monggo Ya, sharing betul. ini apakah boleh sholawat dengan mengungkapkan cinta berlebihan kepada Rasulullah begitu kira-kira ya. Mahal di situ kira-kira. Kan itu ada itu jadi kita itu ya. Ketika kaum Yahudi itu tidak mempercayai Nabi Isa, terlalu kekurangan. Terus ketika zamannya Nabi Isa, itu kaumnya Nabi Isa itu yang Kristen ini terlalu berlebihan. Kalau orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu bukan utusan. Kalau Kristen menganggap Nabi Isa ini sebagai Tuhan, terlalu berlebihan. Yang mana yang pas? Ya Islam. Nah, apa Islam itu yang di tengah-tengah itu nggak berlebihan, ya nggak kekurangan, yang pas lah. Itu enak kan kalau yang pas. Contoh sederhana, kita beli ya. Harganya 10.000, kita kasih uang 10.000 kan enak, pas. Nggak nunggu kembalian, nggak nunggu. Nah, kalau kekurangan ya kita nggak bisa beli. Kalau pas kan enak, gitu loh. Enak kan? Yang paling enak yang paling enak Cuma diberi kan ngutang ya Bu. begini Bang Irfan, dalam mengkondisikan yang pas itu kan tidak setiap saat bisa gitu loh. Kalau kita mempaskan sesuatu memaksa itu bagaimana? Gitu. Jadi kalau antum mau nilai masalah berjanji tadi, antum pahami dulu isinya gimana. Gimana? Karena itu tidak, ya kan antum tadi mempersoalkan masalah berjanji, antum sudah pelajari isinya belum? Saya sudah pelajari. Iya, pernah. Ya, memang saya kan bukan pernah, sudah dipelajari. Iya, pernah. Gini loh. Waktu itu Enggak, kan sebutkan satu, saya mau tahu. Iya. Sebentar, saya bicara dulu. Saya itu selawat naria itu dikatain apa itu berlebihan. Saya cross Saya check. tidak bahas masalah sholat naria. Saya tadi ini masalahnya sholat berjanji. Nah, antum sudah membaca, kemudian sudah tahu bacaannya artinya gimana, itu sudah tahu. Iya, sudah tahu. Yakin. Ya, Coba antum baca satu, artikan. itu yang apa itu anta samsun anta badrun itu. Artinya apa? Nur itu kan ada nurun ala nur, itu cahaya di atas cahaya. Lanjut bisa terus. Itu Bu ya. Yang Bu yang baca itu. dulu. Tahu ya? Tahu artinya? Jadi begini itu Bang Irfan ya. nur ala nur itu cahaya di atas cahaya.
Coba artikan cahaya di atas cahaya. Itu saya agak gimana ya? Kok bisa memuji Nabi itu sampai-sampai berlebihan lah, ini berlebihan. Jadi yang Berlebihannya di mana? ini perkataan Berlebihannya di sahabat mana? Nabi itu cahaya di atas cahaya. Definisi cahaya di atas cahaya menurut jenengan gimana sih gitu loh. Soalnya itu sejarah loh, itu sejarah, itu salah satu mukjizat Nabi. Itu menceritakan salah satu mukjizat Nabi soalnya. Coba. Coba Irfan dibesarkan, Hos. Murid itu gimana menurut jenengan? Irfan dibesarkan, Hos. Lah iya, saya itu tanya, kok ada cahaya di atas cahaya gitu. Sedangkan Nabi ini utusannya sebagai utusan, bukan Tuhan gitu loh. Oh, jadi Apakah- kalau cahaya di atas cahaya itu menurut jenengan itu setara Tuhan begitu kira-kira ya? Artikan sendirilah. Loh, Menurut enggak, antum tadi kan bilang gitu. Katanya cahaya di atas cahaya seperti Tuhan. Jadi jangan membalik gitu loh. Ayo Bang coba. Irfan. Ya coba. Cahaya di atas cahaya artikan Di itu kayak versi mana? Muhammad Irfan gimana itu dulu? Menurut Anda gimana? Menurut Anda gimana? Saya tanya ini. Irfan cahaya di atas cahaya ini gimana dulu? Nanti kita sanggah. Kalau Gimana Ustadz dulu Irfan itu maksudnya? tanya, kalau memang ada yang bisa menjelaskan, tolong dijelaskan, jangan malah Monggo ya Irfan gimana? Ya di atas cahaya itu maksud Lah iya, saya ini bertanya. Cahaya di atas cahaya itu gimana konsepnya gitu. ya Jenengan silakan kalau ada yang berarti bisa tadi menjelaskan jelaskan gitu loh, jangan Iya, Bisa. jelaskan gitu. Gini, sebelum saya jelaskan, berarti jenengan konteksnya tadi menyalahkan nurun fauqa nurin sebelum jenengan tahu maksudnya. Itu berarti ya. coba Tahu begini, Hos. cahaya di atas cahaya itu. Hos, Sekarang gini Hos saya ya. gini. Gini. Bang Irfan kan yang menuduh. Jadi yang menuduh itu harus membawa bukti, kan gitu. Sampean yang mengesaki bahwa cahaya di atas cahaya itu sebuah kehuluan. Terus terangkan tuduhan sampean itu seperti apa, kok bisa cahaya di atas cahaya itu sampai dilarang gitu. Sampean jelaskan dulu biar nanti ada yang menjelaskan, ada yang menjawab. Gitu Bang Irfan. Karena sampean yang menuduh. Saya kan tanya kan, saya menuduh. Tadi kan, sampean nggak tanya, sampean tadi nuduh. Sekarang kalau mau dibalik ketanya, nuduh sampean lah, nuduh. Oke. Iya nuduh. Saya nuduh. Saya ini nuduh cahaya di atas cahaya kok ada cahaya di atas cahaya. Ini konsepnya bagaimana? ini Ya, bertanya. saya nuduh ini ya. Ayo coba jawab. Ini sampean nuduh atau bertanya? Doh. Saya bilang bertanya bukan kamu nuduh. Ya, saya nuduh. Saya nuduh ini, Bang. wih bertanya bang. Oh bertanya, ya monggo dijawab monggo. Konsepnya gini. Nuduh. Kalau nuduh itu kan harus bawa bukti. Gini, Kalau gini, muda itu al-bayinat. gini. Saya coba saya bertanya dianggap nuduh. Saya nuduh dianggap bertanya. Ayo jelaskan. Apa ini cahaya di atas cahaya ini bagaimana konsepnya? Gini. Mas Ustadz Rifki, bentar. Gini, monggo ya. Tadi kan tuntutannya Bang Surya itu kan tentang al-mudai atau bertanya atau sa'il kan ya. Nah Bang Irfan ini maaf ya, saya bukan justice beliau, cuman kelihatannya beliau nggak paham konsep tuduhan dan juga konsep pertanyaan. Jadi alangkah baiknya kalau memang dari tadi itu sudah disudutkan, alangkah baiknya kalau memang Bang Irfan ini meskipun dalam konsepnya itu adalah tuduhan, tolong dijawab. Nurun fauqa nurin itu maksudnya gimana gitu loh. Toh juga dari tadi 108 orang ini loh. Itu saya rasa kok menyudutkan beliau itu, saya bingung. Gini. Jadi anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin gitu ya. Itu nggak boleh dilepas tuh. Yang pertama anta syamsun. Anta syamsun tuh sejarahnya salah satu mukjizat Rasul bahwa ketika di suatu hari beliau sedang berdiri mentari dari timur, matahari ada di sebelah timur nih. Lalu bayangan Rasulullah juga ada di sebelah timur gitu loh. Itu sejarahnya.
salah satu mukjizat Nabi. Artinya dari segi itu, kalau ada kebanyakan dari kita, matahari sebelah timur, bayangan sebelah barat. Nah Rasul enggak gitu loh. Matahari sebelah timur, bayangan Rasul sebelah timur juga. Nah itu menandakan bahwa cahaya Rasulullah mengalahkan cahaya matahari. Itu yang pertama. Anta badrun, engkau laksana rembulan. Artinya apa? Di waktu kelahiran Rasulullah, wa mtala'atis samawatu anwaro, kan begitu. Bahwa cahaya fahtafat minhul budur, cahaya bulan, cahaya bintang kalah terangnya dengan cahaya Rasulullah. Bahkan kalau waktu subuh itu, waktu ada satu kisah, waktu Sayyidah, salah satu istri Rasulullah itu ingin memasukkan benang ke dalam jarumnya, itu di waktu malam hari nggak kelihatan, tiba-tiba datang Rasul terang banget gitu loh. Artinya itu. Nah kalau saya analogikan gini, bahwa kalau ada lampu ukuran 2 watt terus tambah satu lagi ukuran 10 watt, maka lampu yang 10 watt itu di atas lampu yang 2 watt. Kenapa ada peribahasa anta nurun fauqa nurin? Ya karena itu tadi, engkau cahaya di atas cahaya. Karena Rasulullah mengalahkan cahaya mentari dan rembulan. Artinya tidak sampai menyaingi Allah, karena sama-sama kita ketahui bahwa cahaya itu makhluk, Allah bukan makhluk. Jadi kalau wajar saja kalau Rasulullah ada di atas seluruh cahaya, karena awwalu nurin ya nuru Rasulillah. Kan begitu kira-kira. Jadi bukan berarti Rasul menyaingi Allah, karena cahaya itu juga makhluk. Gitu kira-kira. Jadi tidak ada celah untuk Rasul menyaingi Allah gitu loh. Kalau Allah dibilang cahaya di atas cahaya, itu yang nggak boleh. Bahwa Allah dianalogikan kepada makhluk. Nah itu kira-kira begitu kalau penjelasan saya. Mungkin ada kesalahan atau perlu koreksi, saya mohon koreksinya. Oke, saya tambahkan sedikit Buya. Anta syamsun, anta nurun fauqa nurin itu artinya gini kan. Dianya matahari, dia matahari, anta Laksana mentari. dia laksana mentari. Utama ini adalah bentuk pemujian kepada Nabi, karena kalau kita melihat matahari tentu kita tidak akan sanggup, karena kita akan menunjuk begitulah Nabi, upama Nabi itu. Kalau nampak muka Nabi itu, kita akan menunduk. Karena kenapa? Karena kemuliaannya. Dan nurun fauqa nurin itu, karena Nabi itu wajahnya bercahaya dan malaikat itu tercipta dari cahaya, maka Nabi itu lebih mulia daripada malaikat. Itulah makna dari nurun fauqa nurin. Itu makna dari sholawat itu sebenarnya. Kalau kurang puas saya tambah Nabi lagi. Bahwasanya Nabi itu lebih mulia daripada malaikat. Oke, saya tambah Karena lagi begini Pan ya. Gini Pan siap. ya. Setiap nabi diturunkan itu adalah cahaya bagi umatnya, kan gitu. Dan Nabi Muhammad itu adalah cahaya di atas nabi-nabi. Gitu Pan, secara simpelnya Pan. Jadi hulunya di mana Pan? Karena dalam konteks yang kamu tuduhkan itu, umat Nasrani dilarang menghulu kepada Nabi itu, tingkatnya hulunya sampai ke Tuhan, sampai dituhankan. Sedangkan orang kita menuhankan, kita itu tidak pernah sampai ke situ Pan. Ya, gitu Pan kira-kira Pan. Monggo Bang Irfan. Ya, itu pendapat Anda sih. Kalau saya ya masih kurang pas kalau saya. Ini Bang Irfan, yang pengen tunjukkan ke banyak, termasuk saya maksudnya. Itu terlalu berlebihan. Bahasa Arabnya itu gulu. Orang-orang mengatakan gulu, janganlah gulu pada Nabi Muhammad, jangan keterlaluan dalam memuji beliau. Soalnya teks hadisnya itu kan yang di akhir itu kan wa anna abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Itu ya standar, dengan standar faqulu abduhu wa rasul, faqulu abdullah wa rasuluh. Itu adalah standar puncak daripada standar. Tidak boleh Nabi itu dikatakan sebagai seorang, dipuji sebagai seorang Tuhan. Itu standarnya. Jadi ketika ada pujian yang tidak menyentuh bahwa Nabi Muhammad itu nggak mungkin dituhankan, itu
itu sudah masuk dalam koridor hadis yang pengen sendiri pakai dengan koridornya. Jenengan sendiri itu memakai koridor jangan terlalu berlebihan. Berlebihan itu adalah fakulu ana abdullah wa rasuluh. Koridornya itu batasannya. Batasannya anak adalah ana abdullah wa rasuluh. Ketika kok di bawah itu berarti pujian itu sah dan tidak dulu gitu loh. Oke. Maksudnya gitu, kita Ya. mengatakan Bangsun, anta nurun, anta apa, semua pujian Nabi asalkan tidak menyentuh derajat di atas fakulu ana abduhu wa rasuluh. Hadis itu yang pengen pakai juga, hadis Bukhari ya. Bener gak hadis Bukhari itu? Itu mungkin hadis Bukhari, kalau nggak salah sih. Pokoknya jangan guru itu kan hadisnya banyak, cuman yang paling populer itu kan hadisnya Bukhari, fakulu an Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan juga aku adalah utusan Allah. Itu batasannya aja. Sahih Bukhari dan Muslim tuh. Pan. Man syahida anna Allah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatul aqwa ila Maryama wa wal narul haq wal jannatul haq wan naru haq. Itu dia. Ada riwayat Bukhari itu. Iya. Bang Surya. Silakan. Ya, silakan. Enggak, gini yang di bawah itu pesan sama Irfan, karena sebelum ini Irfan itu debat sama saya itu sampai ngos-ngosan itu, jidal sama saya itu. Jadi di bawah itu pesan, Pan jangan nangis Pan. Kemarin Bang juga Surya. masalah berjanji itu. Bang Surya Iya. ini pernah kabur. Kabur dari mana? Lawan Wahabi kok kabur? Pernah di live-nya Sultan Mataram. Saya belum pernah naik Ayo. Sultan Mataram lah Pan. Satu kali pun tidak pernah Pan. Loh, itu live-nya saya Anda masuki. Terus di situ itu ada Sultan Mataram. Terus ada Ya pertanyaannya kabur. apa? Pertanyaannya apa Pan? Kok saya Ya nggak kabur? tahu, lupa. Iya, kabur. Kabur ini Surya ini. Begini Bang Irfan, kalau antum mau itu antum harus tahu pertanyaan apa membuat orang itu kabur. Jadi jangan sepotong-sepotong. Kalau mau bilang orang kabur, kenapa sebabnya kabur itu harus Anda jelaskan juga. Lah lupa. Nah, Begini berarti nggak perlu kasusnya itu begini Bang. dibicarakan. Kasusnya itu begini. Kami itu Loh, saya tengah lupa loh. dengar. Gini Pan. Saya ingatkan Pan ya. Waktu itu kan sedang membaca hadis Jibril. Terus saya sambung dengan hadis Bunyal Islam ala khamsin. Jadi dikatakan yang saya bawa hadis itu tidak sahih, tidak warid dan tidak apa gitu, dikatakan palsu apa karena matanya tidak sama. Terus saya bukakan Arba'in Nawawi hadis yang nomor 3. Kan hadis Jibril itu nomor 2, hadis itu nomor 3. Mereka dilakukan. Waktu itu lah kok kabur. Lah karena kamu itu tidak nyambung, tidak sama sesuai dengan kitabnya. Orang matanya itu sudah betul, malah dikatakan salah. Jadi bagaimana aku menjelaskannya, sesuatu yang betul dikatakan salah? Kan lucu, bukan kabur. Itu Ustadz Mataram itu sudah menyodorkan kitabnya loh. Saya Itu yang menjelaskan kitab kitabnya. Al-Um. Kok kamu itu keliru. Yang menunjukkan kitab itu malah saya kok. Gini. Mohon maaf Mas Irfan, jujur ya. Coba Iya. naiklah sekali-kali ke Ustadz Mataram gitu loh. Ustadz Mataram juga pernah mampir di komal saya ini. Kita diskusi tentang tahlilan. Beliau nyodorkan kitab Al-Um, Majmu' Syarhul Muhadzab, tapi bukan kitabnya. Itu adalah kumpulan ibarat yang setelah saya cek di kitab aslinya itu nggak ada. Ada penambahannya, ada pengurangannya. Itu yang saya tidak suka ketika komar sama beliau. Beliau suka mengada-ada. Bahaya bagi orang awam. Makanya saya tadi pesan saya di awal tadi, jangan mengatakan pendapat kita sebagai pendapat Rasulullah. Jangan mengatakan pendapat kita sebagai pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, jangan. Beliau itu sudah saya cek, saya kaget kok bisa di Al-Um ada tabir seperti itu. Langsung saya cari di cross check kitab aslinya. Dan ternyata nggak ada kalimat seperti itu, nggak ada di kitab Itu disodorkan itu. Iya, disodorkan betul, tapi bukan kitabnya. Itu bukan kitab Bang Irfan. Itu dia ngambil buku seperti buku lah gitu loh, bukan asli. Kumpulan.
Jadi pahami dulu, kalau dia buka itu pahami dulu, dia bentuk tulisannya antara kitab dan kumpulan, bedakan. Tapi kok saya lebih enjoy ke Ustadz Mataram, ayo. Lebih logis. Ya monggo, itu kan privasi antum gitu loh. Ya iyalah. Saya curhatin dong. Nggak ada larangan Ustadz Irfan, nggak ada larangan mau ikut siapa Ustadz Irfan. Monggo, monggo. Ya, saya kemarin Ya. juga diturunkan, tapi sekarang ini sudah keluar dari kasus ya. Ini kok sudah kayaknya beribah ini ya. Jadi gini, Selawatannya ini gimana? Iya, Ya, ya. stop sudah gibah Ya, kita. sudah. selawat boleh nggak gitu? Sekarang mau jam 10, saya mau istirahat dulu. Nah, Bukan kabur. ya, ini kampus ini. Ini kabur enggak? Jangan turun. Enggak, aku enggak pernah kabur. Saya Cover dari Nggak belakang. ada dalil, nggak ada dalil. Terus cerita lain gitu loh. Enggak, saya mau tidur beneran ini. Memang jam 10 itu sudah Kalau waktunya nanti tidur, menjaga kesehatan, besok mau sholat subuh. Oh iya. Mau Jadi tanya, gini, Pan Bang rokok Irfan itu ya. haram nggak, Pan? Pan rokok haram nggak, Hah? Pan? Rokok haram Haram nggak? dong. Lah kok Haram kamu dong. merokok? Kok kamu merokok? Ya ya kenapa? Sudah tahu haram kok dilakukan tuh teruk betul Wahabi. Parah Wahabi. Jadi begini, Bang Irfan, tadi kan Yai Rifki sudah jelaskan, teman-teman sudah jelaskan. Nah itu nanti antum cari kitabnya ya, untuk pelajari lagi gitu loh, ya. Jadi biar legowo, biar lega gitu. Coba Nanti gini kalau kan. kira nukil-nukil ayat. Monggo. Irfan Kang. itu kan Gini. Irfan itu kan mengharamkan Kira-kira gini, rokok. Yai, Tapi kok merokok itu gimana itu? Yai, Parah nggak itu? Yai, Iya ya. Yai kira-kira gini Yai. Ini kan Izin tambah namanya, sedikit. ini kan sudah apa namanya, sudah kiai-kiai di sini sudah menampilkan ibarahnya dari tadi. Jadi kalau nanti dari Ustadz Irfan ada ibarah, saya hargai ikhtilafnya itu. Kalau memang ada ikhtilaf, saya enggak apa namanya, enggak mau Barang memvonis haram gitu loh. ditunjukin kok bangga ya. Kenapa? Loh, enggak. Rokok Saya haram. ini kalau Rokok haram. kalau ini Udah. Gila. Kita Rokok haram. Kita bahas soal gini Bang Surya. Enggak ya, dengerin dulu. rokok haram. Iya, Kalau iya. kalau Mohon maaf, minuman saya potong. haram, Kalau mau ngomong pakai bahasa udut aja ya. Soalnya ini ada pemberitahuan. Oke. Udut haram, Pan. gini. Nah. Kalau minuman bir beralkohol, saya katakan haram. Jangan sebut, sampai Bang. kiamat Jangan pun. sebut. Jangan sebut yang seperti itu, Bang Irfan ya. Pakai kode B. Iya. Pakai kode. Iya. Nah, Itu minuman keras tetap saya haramkan. Rokok juga Udut, saya udut, haramkan. Meskipun saya rokokan, Bang. Udut. itu saya itu tetap bilang ini haram. Bang Irfan, jangan turun dulu Bang. Saya muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Bang. Masya Allah. Iya, Bang. Tapi Jangan turun Bang. Oke, konsekuensinya Tadi kalau tuh, Abang, melakukan turun. perkara haram itu dosa nggak? Ya dosa lah. Kalau dosa di surga atau di neraka, Pan? Di neraka. Oh, Emang ada yang salah dari jawaban saya? Dapatnya orang neraka. Katanya disuruh hati-hati kalau ibadah loh, gimana ini loh. Ini pendapat ulama ini ada yang mengatakan haram. Saya pilih yang haram. Kenapa? Sampai mati pun tetap saya katakan haram. Versi Kalau saya rokok juga haram, dilakukan. tapi Kalau- menurut saya rokok juga haram Ustadz Irfan. Cuma versi saya kalau dimakan, kalau dibakar ya enggak apa-apa. Pakai udut ya, pakai udut. Nggih, Yai, mohon maaf Yai. Pan. Walaupun, Yai. Sampean nggak takut dosa ya, Pan? Apa? Nggak takut dosa ya? Takut. Lah tahu takut kok yang haram kok dilakukan tuh gimana itu? Lah, Nggak takut itu. ini nggak takut hawa itu. nafsu saya yang nggak kuat. Ayo. Oh, kok bisa begitu ya, Wahabi ya? Kok bisa begitu? Lah hawa nafsu siapa yang kuat? Hawa nafsu kecuali Nabi. Ayo. Setidaknya Irfan tidak menghalalkan. Iya. Iya, itu Dia tapi dia, parahnya itu kan kata sudah kuncinya. tahu haram, Gitu loh. tapi dilakukan sehari 15 kali. Ya itu parah itu nanti. Setiap siapa yang melanggengkan dosa kecil itu jatuhnya fasik.
Siapa yang lebih parah dosanya yang haram dihalalkan? Ayo. Siapa yang menghalalkan yang haram? Pak Irfan. Loh, ya banyak lah. Saya sebutin apa? Kita ini kitabnya aku dan kamu, Pan. Kitabnya aku dan kamu, Pan. Kitabnya aku dan kamu. Jangan melebar Saya mau kemana-mana. turun dulu ya. Saya mau Oh, turun kabur, dulu. kabur. Ya, terserah. Saya mau istirahat. Bentar dulu ya Irfan, ini Ustadz Ghazali masih mau bicara, kasihan dia Ustadz Irfan. Dia teman saya jauh-jauh loh. Monggo Ustadz Ya, Ghazali. saya mau turun dulu. Izin mau kemana turun Ustadz? dulu. Bapak, Kalau ada kata saya yang kurang enak, ya minta ganti maaf saya lah. wahabinya ya. Ya Allah, saya juga pernah dihujat loh. Ya, gak apa-apa. Ini gak apa-apanya sih. Sudut Anda menyudutkan sekalian semua ini menyudutkan saya ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa ya, nggak ada efek ke hati saya, nggak ada. Gini, Ada yang mau nyodor. Bang Irfan, yang Saya nggak menyudutkan dari tadi, saya yang memberikan jadi bimbingan, Ustaz. Bang Irfan dulu, bentar dulu. Yang jadi mahalul khilafnya di antara Salafi dengan Aswaja itu di bait yang dulu di apa itu Barzanji itu bukan cahaya di atas cahaya sih Bang Irfan. Bukan itu yang dipermasalahkan, tapi ada permintaan yang sebagaimana permintaan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita mintai, bukan kepada Nabi. Kalau Ya itu betul. kalau tahu baitnya seperti ini kalau nggak salah. Yang mana, Ustaz? Itu ya. Fika qad ahsanta. Bang Riyadi, diam dulu Bang Riyadi. Biar dulu. Monggo. Saya nggak hafal. Ada seperti itu. Oh, kalau sampean nggak hafal biar saya bantu, Kang. Oh iya ya. Fika qad ahsantu dzanni ya basyiru ya nadhir, seperti itu. Terus fa'aghithni wa'jini ya mujirul. Wes. Nangkep kan? Udah hilang dianya. Siapa yang hilang? Oh iya. Itu ahli hadisnya sudah hilang, wes sudah cukup. Mujtahidnya. Mujtahidnya sudah hilang gitu loh. Gak apa-apa, ganti saya.